kita semua. Amin. Informasikan untuk tata tertib kajian sebagaimana yang sudah diposting oleh panitia. Yang pertama dan utama, mari kita luruskan niat mengikuti kajian ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, peserta wajib mematikan mic kecuali ketika nanti diminta untuk unmute dalam sesi tanya jawab. Peserta ikhwan dipersilakan untuk menyalakan kamera dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sedangkan untuk peserta akhwat diwajibkan untuk mematikan kameranya. Ketika sesi tanya jawab berlangsung, maka nanti nama peserta yang terpilih pertanyaannya akan dipanggil oleh moderator untuk bisa live atau unmute secara sendiri. Kemudian mohon untuk mengkondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika bertanya. Hindari suara bising, suara musik, dan lain-lain. Untuk bertanya, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dan ditujukan kepada panitia atas Saudara Iqbal Asrian dengan format nama peserta, kemudian nama lembaga atau perorangan, dan kemudian strip pertanyaannya. Dan terakhir, peserta dapat meninggalkan ruang Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator. Sebelum meninggalkan ruang Zoom atau pada waktu penutupan nanti pukul 8.30, insya Allah ada presensi yang harus diisi oleh para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat kehadiran di kajian ini. Presensi tersebut atau absensi tersebut harus diisi dengan nama asli, bukan nama kunyah. Baik, dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung bersama kita. Dan insya Allah nanti yang akan bertindak sebagai translator adalah Saudara Fadli Zail Ikram. Alhamdulillah yang bersangkutan telah hadir bersama kita. Dan saat ini kita masih menunggu kehadiran Ustadz. Semoga Allah mudahkan, insya Allah.
Ustaz sudah hadir. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dipersilakan Ustaz untuk dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fadhal, ada yang bisa baca? Ya, insya Allah Fadli sudah bergabung Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Alhamdulillah Ustaz. Kifit, Hasan. alhamdulillah. Allah ya. Allah yashfik. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sekarang poin yang pertama ya Pak Afrad, betul ya? Tahqiq ta'abbud ya. أولا تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه، وقد جاءت النصوص المتواترة بالأمر بأداء هذه الفريضة العظيمة، كما قال تعالى في أكثر من آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وبين أن ذلك من صفة المؤمنين الطائعين، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Pertama, dari pembahasan maqasid syar'iyyah dari diwajibkannya zakat adalah mewujudkan ta'abbud, peribadatan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kita. Telah ditetapkan nas atau dalil-dalil yang mutawatir tentang perintah melaksanakan kewajiban yang besar ini, yaitu zakat, di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama itu adalah dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hal itu merupakan sifat mukmin yang taat, sebagaimana yang difirmankan juga di ayat lain, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Maqasid syar'iyyah atau dikenal dengan maqasid, ilmu maqasid, itu bagian dari ilmu maslahah, dari bagian dari dalil maslahah. Cuman yang dimaksud di sini adalah maqasid dalam makna umum, yaitu tujuan syariat, hikmah dibalik Allah mewajibkan zakat tersebut. Apa sih hikmahnya? Apa sih tujuannya? Seperti itu. Karena maqasid syar'iyyah, cara untuk mengetahui apa tujuan-tujuannya berdasarkan dalil syar'i, bukan menurut akal pikiran kita semata. Kalau menurut akal pikiran kita semata, berarti itu tujuan Anda, bukan tujuan pembuat syariat. Ya. Allah mensifati dirinya bahwa Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Tentu yang bijaksana menetapkan sesuatu, ada hikmah yang diinginkannya di balik itu. Kalau saja manusia yang terbatas kebijaksanaannya dan terbatas ilmunya, mereka tidak mungkin memerintahkan sesuatu, melainkan ada maslahat, ada manfaat di balik itu.
Ya, maka Allah Azza wa Jalla lebih utama dalam hal ini. Dan karena itu, tapi untuk mengetahui ini tujuan Allah, apakah ini maksud syariat atau tidak, itu bukan dengan logika masing-masing. Itu berarti bukan tujuan Allah, tujuan kamu. Kalau tujuan Allah, bagaimana untuk mengetahuinya? Itu ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, bagaimana mengetahui itu adalah tujuan? Ya, di antaranya Allah menyebutkan perintah tersebut, lalu Allah berikan setelahnya illah atau alasannya. Di dalam ayat firman Allah Azza wa Jalla yang ada tadi dijelaskan di sana bahwa perintah zakat tujuannya adalah untuk merealisasikan ketaatan seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas harta yang Anda miliki adalah harta Allah. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Allah mengatakan harta yang ada di kalian bukan milik kalian. Itu adalah harta Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba yang amanah tentu akan melakukan pada harta itu tergantung pemiliknya. Pemiliknya mengharuskan, tolong dong, ada yang pemiliknya bos, milik perusahaan. Itu keluarkan 10% dari hasil ini, bayarkan ke ini, orang ini. Ya. Kalau Anda tidak nurut, ingat, besok 2 hari lagi Anda dipecat jadi karyawan di perusahaan itu. Begitu juga dengan ini. Allah menjadikan Anda sebagai makhluk tunduk dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan harta yang itu 10% untuk para mustahik. Tidak Anda lakukan, khawatir Anda dipecat oleh Allah menjadi makhluknya. Akan diberikan sanksi dan siksa. Ini jelas. Lanjut. والمؤمن يتعبد الله بامتثال أمره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرعا وصرفها في مصارفها الشرعية. Maka seorang mukmin beribadah kepada Allah bimtithali amrihi dengan melaksanakan perintahnya biikhraji zakah dengan menunaikan zakat sesuai kadar dan kadar yang disyariatkan dan menunaikannya atau menggunakannya dengan bentuk-bentuk yang disyariatkan. Alaysa dzalika dharibatun mal Menyalurkannya. dan menyalurkannya. Terus. Maka فليس ذلك ضريبة مالية بل هي طاعة لله وقربة يرجو بها العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل. Maka hal itu bukanlah bentuk pajak atau pungutan harta, bal hiya ta'atun lillah, bahkan itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang diharapkan seorang hamba darinya dengannya pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah, bagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. ya, zakat beda dengan pajak. Tadi kita katakan bentuk dari ta'abbud, penghinaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau zakat itu menghinakan diri, kalau pajak itu manusia yang membuat Anda menjadi hina. Anda harus bayar kepada dia sekian padahal tanpa ada konsekuensi imbalan. Ya. Maka berbeda. Dan zakat Anda mendapat pahala dari Allah. Pajak tidak ada pahala. Allah barik fiik. Lanjut. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم
ulaika sanutihim ajran 'azima. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Ya, jelas. Kita lanjut. ثانيا شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang kedua dari maqasid syariah yaitu adalah bentuk syukur atas nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang dimana Allah berikan nikmat tersebut kepada seorang muslim, sebagaimana Allah firmankan, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar atau kufur akan nikmatku maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ya. Kemudian maksud syar'i atau hikmah Allah mewajibkan zakat, mensyariatkan zakat, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan harta yang kita berikan tersebut, bagian darinya kita keluarkan seperti yang diperintahkan oleh pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang kita dalam hidup, orang memberikan sesuatu kepada kita, kita berterima kasih dengan kita ucapkan terima kasih dengan ucapan, dengan perbuatan. Terkadang kita beri imbalan juga. Kita diberi oleh dia umpamanya satu jenis buah-buahan, kapan buah-buahan di kebun kita asal kita beli lebih, juga kita hadiahkan bentuk terima kasih kepada yang memberi terlebih dahulu. Allah memberikan rezeki kepada kita dalam harta kita, kebentuk rasa syukurnya adalah kita mengikuti perintahnya dalam pendistribusiannya kepada orang-orang yang telah ditunjuk, ditentukan oleh Allah berhak menerimanya. Lanjut. فشكر النعمة فرض على المسلم وبه تتحقق دوام النعم وزيادتها. Maka syukur nikmat terhadap nikmat merupakan kewajiban atas seorang muslim, dan dengannya terrealisasilah dawabun ni'am, berlanjutnya nikmat-nikmat dan bertambahnya nikmat tersebut. Qala Imam As-Subki, berkata Imam As-Subki rahimahullah, wa min ma'ani az-zakah syukru ni'matillahi ta'ala wa hadha aidan amun fi jami' at-takalif al-badaniyah wal maliyah lianna Allah ta'ala an'ama 'ala al-ibad bil abnan wal amwal wa yajibu 'alaihim syukru tilka ni'am syukru ni'matil badan wa syukru ni'matil mal, lakin qad na'lam anna dhalika syukrun badani wa qad na'lam annahu syukrun mali wa qad nataraddadu fihi wa minhu az-zakah. Berkata Imam As-Subki rahimahullah, dan di antara makna referensinya di mana? As-Subki mengatakan itu dalam kitab apa? Fatwa Al-Imam As-Subki. Fatwa Imam As-Subki. Ya, lanjut. Di antara makna-makna zakat yaitu adalah syukur nikmat, syukur atas nikmat Allah Ta'ala kepada kita, dan ini juga umum dalam di seluruh takalif al-badaniyah, kewajiban-kewajiban atau badan dan harta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat atas hambanya, baik badan atau baik jasmani ataupun harta, dan wajib kepada mereka untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, yaitu syukur nikmat atas jasmani dan syukur nikmat atas harta. Akan tetapi terkadang kita mengetahui bahwasanya hal itu merupakan syukur atas nikmat jasmani, dan terkadang kita tahu bahwa itu merupakan syukur atas nikmat harta, dan terkadang kita juga bingung ya
dan diantaranya itu adalah zakat. Iya. Zakat apakah syukur nikmat harta atau syukur nikmat badan? Ini kata oleh Mas Subuki. Kadang orang menganggapnya syukur atas nikmat badan, sekarang menganggap syukur atas nikmat harta, sekarang masuk badan juga, plus harta juga. Karena Anda dapatkan harta dengan diantaranya dengan usaha badan yang sehat. Diantaranya ya, ada juga mendapatkan harta bukan dengan badan yang sehat, ada diwaris dan lain-lainnya. Ya, maka ini bagian dari syukur atas harta yang diberikan oleh Allah atau atas badan yang sehat diberikan oleh Allah, dan dengan itu dia bisa mendapatkan harta dan membelanjakannya seperti apa, mendistribusikannya seperti apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat tersebut. Ya. فأداء الزكاة اعتراف بفضل الله ونعمته وشكرها وصرف لتلك النعم بمرضاة الله وطاعته. Maka menunaikan zakat merupakan pengakuan atau atas fadilah yang diberikan Allah dan nikmatnya kepada kita, Karunia, dan fadilah karunia. karunia Allah dan nikmatnya kepada kita, dan syukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan menyalurkan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridai dan di atas ketaatan kepadanya. Thalithan, tathhirul muzakki min adz-dzunub, kama qala ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang ketiga yaitu adalah tathhirul muzakki, yaitu membersihkan, mensucikan orang yang berzakat dari dosa-dosa. Bagaimana yang Allah firmankan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Di antara hikmah Allah mewajibkan zakat bagi kita adalah Allah menginginkan kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya, dengan harta yang kita keluarkan, dengan pengorbanan harta yang kita berikan, dengan demikian dosa-dosa kita dibersihkan dan disucikan oleh Allah diri kita. Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim." Hai Muhammad, ambil dari harta mereka. Ya, dari harta mereka berarti tidak semua hartanya, sebagian harta. Dan yang diambil pun tidak keseluruhan hartanya, sebagian saja, mungkin paling banyak 20% atau 1/5. Ada yang bentuknya 10, ada yang bentuknya 5% atau 1/20. Bahkan ada yang diambil itu cuma 1/40 atau 2,5%. Masing-masing berbeda-beda perintah Allah yang akan diambil Rasulullah SAW dari harta orang-orang yang memilikinya. Apa hikmahnya? Kata Allah, apa tujuannya? Tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Agar harta tersebut yang diambil itu mensucikan mereka dari dosa-dosa dan sucikan mereka dari sifat kikir yang ada pada diri setiap mereka. Ya. Dan ketika engkau ambil, hai Muhammad, kata Allah, sholli alaihim, doakan. Riwayatkan Rasulullah SAW ketika beliau mengambil zakat dari salah seorang, dia mendoakannya, Allahumma sholli ala ali fulan. Ya. Karena Allah mengatakan, wa sholli alaihim. Dia mengatakan, Rasulullah mendoakan, Allahumma sholli. Ya Allah, doakan kebaikan, berikan kebaikan kepada keluarga si fulan. Lalu Allah pun menjelaskan hikmah dari doa Nabi, yaitu doamu untuk mereka menenteramkan jiwa mereka yang sedang bergemuruh tadi. Ya, iya, harta Anda diambil tentu Anda bergemuruh, marah. Ya, tetapi ketika Rasulullah mendoakan, doa itu menyebabkan mereka menjadi tentram. Walaupun itu perintah Allah, ya, walaupun perintah Allah, tetap dalam hati kita
ada suatu hal dan itu tidak mengganggu keimanan. Apakah berarti kalau gitu kita ditarik zakat dengan cara dipaksa oleh pihak yang berwenang? Ya, tapi hati kita kayak seperti nggak ikhlas. Apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Allah tahu itu. Sehingga Allah perintahkan Nabi SAW untuk mendoakan agar gemuruh tadi, ya, hati yang tidak tenang tadi menjadi tentram dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lanjut. قال النووي رحمه الله إن وجوب أخذ الزكاة معلل في الآية بالتطهير من الذنوب وقد جاء في السنة ما يؤكد هذا المعنى كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya kewajiban memungut zakat dijelaskan sebabnya di dalam ayat, yaitu untuk mensucikan diri dari dosa-dosa, dan datang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan makna tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Ya, berarti zakat mematikan dosa seperti air mematikan api. Rasulullah SAW menggambarkan dosa dengan api. Dan memang dosa api yang dibakar di neraka. Ya, dan dalam jiwa kita dia akan berapi, akan merusak, tidak membuat kita tentram dosa itu. Ya, maka sedekah atau zakat yang diambil dari kita atau zakat yang kita keluarkan sendiri, jika tidak ditarik oleh negara, maka itu bagaikan air yang mematikannya. Habis, tentram, senang, tidak ada dosa itu lagi, menjadi sejukan dan kebahagiaan bagi pemilik harta tadi. Ya. وقد جمعت الآية المتقدمة كثيرا من المقاصد والحكم الشرعية في فرض الزكاة، وذلك في كلمتين محكمتين في قوله تطهرهم وتزكيهم بها، وفي ذلك يظهر إعجاز القرآن بدلالته على المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. Dan ayat-ayat sebelumnya tadi menggabungkan dari beberapa kebanyakan menggabungkan maqasid dan hikam, beberapa maksud-maksud dan hikmah-hikmah syar'iyah dari disyariatkannya zakat. Dan itu dari dua kalimat di firman Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, di mana zakat itu membersihkan dan mensucikan dengannya. Wa fi dzalika yadhhar i'jazul Qur'an, dan ini menunjukkan i'jaz Al-Qur'an dengan memberikan dilalah banyak makna dari lafaz yang sedikit. Ya, jelaskan ya, lanjut. Ma bi an tathiru al-muzakki min asy-syuhi wal bukhl, wa fi dzalika yaqulu al-Kasani rahimahullah inna zakah tutahhiru nafsal muaddi min anjasidz dzunub wa tuzakki akhlaqahu bi khuluqil jawd wal karam wa tarki asy-syuh wad dhann, id an-nafs majbulatun 'ala adh-dhanni bil mal wa tata'awwad as-samahah wa tartada لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Yang keempat yaitu adalah tathhir al-muzakki, mensucikan diri orang yang berzakat dari sifat pelit dan kikir. Dan hal itu dikatakan oleh Imam Al-Kasani rahimahullah, sesungguhnya
zakat mensucikan diri orang yang menunaikannya dari Al-Kasani, ulama dalam mazhab Hanafi. Apa di referensi di bawahnya, Ustaz? Pada yang senaya. Abu Imam Kasani pada yang senaya. Ya, silakan. Sesungguhnya zakat mensucikan diri orang yang menunaikan zakat tersebut dari kotoran-kotoran dosa dan mensucikan akhlaknya dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan Karam sifat dermawan dan mulia dan meninggalkan sifat kikir dan pelit dan menginginkan menguasai harta ya abdon. Di mana an-nafs, di mana jiwa itu biasanya cenderung ingin menguasai harta. Maka dibiasakan untuk samahah, apa namanya, sama berbaik diri. ya. Hmm. Dan melatih untuk ridha, untuk melaksanakan amanah dan menyampaikan hak-hak. Amanah karena zakat amanah dari Allah. Allah pemilik hartanya, Allah mengatakan bagikan kepada fulan-fulan. Ya, itu melatih Anda amanah. Kalau Anda nggak mau bagikan, berarti Anda seorang pengkhianat. Pemilik hartanya mengatakan bagikan kepada fulan, Anda diaman. Ya, kalaulah itu dalam aturan perusahaan, Anda sudah dipecat. Ya. Dan menyalurkan hak-hak kepada orang-orang yang berhak. Dan telah tergabung hal itu semua dalam firman Allah, "Khudh min amwalihim", ambillah dari harta-harta mereka zakat yang dengannya membersihkan dan mensucikan diri mereka, dan doakanlah bagi mereka, atas mereka. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhir berarti mensucikan mereka dari dosa-dosa. Zakihim mensucikan mereka dari sifat bakhil, sehingga seorang terdidik menjadi memiliki sifat dermawan, baik jiwanya, tenang jiwanya, memberikan manfaat harta kepada orang lain, dan dia menjadi orang amanah, di mana pemilik harta mengamanahkan untuk diberikan sebahagiannya kepada mustahiknya. Ya. فالشح مرض بغيض مذموم ابتلي به الإنسان فصار يسعى لحب التملك وحب الذات وحب البقاء والاستكثار، ونتج عن هذا الاستئثار بالمنافع. وفي ذلك يقول تعالى مبينا هذه الحقيقة: وكان الإنسان قتورا. ويقول وأحضرت الأنفس الشح. Dan sifat kikir merupakan penyakit yang dibenci dan buruk, yang dimana manusia diuji dengannya. Maka jadilah manusia menyukai, memiliki harta dan mencintai harta dan mencintai untuk tetap memilikinya dan memperbanyaknya. Dan hasil dari ini adalah apa namanya? Istighfar itu egois bil manafi. Tentu menghasilkan sifat egois, di mana seorang cinta harta dan ingin harta tetap pada dirinya, tidak ingin berpindah kepada orang lain, itu akan menghasilkan sifat egois. Dalam hal ini Allah berfirman menjelaskan sifat bahwa dasar manusia Allah ciptakan dalam keadaan kikir. Wa kana al-insanu qatura. Qatura adalah sifat mubalaghah, menunjukkan manusia itu sangat-sangat kikir, sehingga nama bahasa Arab ini dinamakan dengan syuh.
Lanjut. Wa uhdiratil anfusu asyuha. Dan manusia itu tabiatnya adalah kikir. Walidha fa inna asyuha min a'zami asbabi at-ta'alluq bid-dunya wal insaraf 'anil akhirah. Fahuwa sababun fahuwa sab fahuwa sababun litti'asati allati da'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ubadil mal wad dunya biqaulihi ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhata ta'isa wa antakasa fa idza syika falan taqasha. Maka dengan itu sesungguhnya sifat kikir merupakan sebab terbesar yang menyebabkan manusia itu menyukai dunia dan berpaling dari akhirat, dan merupakan sebab kecelakaan yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba-hamba harta dan dunia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka hamba dinar dan celakalah hamba dirham dan hamba pakaian, yang jika ia diberikan dia ridha, dan jika ia tidak diberi ia marah. Binasa dan merugilah mereka, dan jika ia tertusuk duri di Rasulullah mengatakan ta'isa wa antakas. Ta'is itu doa kecelakaan agar tersungkur. Ta'is itu orang lagi jalan tahu-tahu kesandung tersungkur ke depan kan ya. Ya. Kalau intakas itu jatuhnya ke belakang. Ya. Orang jalan tahu-tahu kejedut pohon dan keblot, jatuhnya bagian belakangnya ke tanah. Kalau ta'is jatuhnya ke depan. Kalau Rasulullah mendoakan ta'is wan takas, jatuh dia depan belakang. Ya. Jatuh ke depan juga, ke belakang juga. Bagian mukanya hancur, celaka dan rusak. Bagian otak belakangnya juga geger mungkin. Ya, itu maksudnya ta'is wan takas. Terus fahubbu dunya wal mal aslu min usulil khataya wad dunub. wa idza syika falan taqas apa artinya? Jika ia tertusuk duri, dia tidak maka bisa mencabut. dia tidak bisa mencabut. Ya, intinya ya udah kondisi dia sekarang ketika dia budak harta itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi musibah dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jadi budak harta yang jiwanya dan sifatnya dipenuhi dengan kebakhilan dan kekikiran itu, dia tidak bisa berpikiran jernih. Nabi doakan dia jatuh ke depan, ke belakang kepalanya. Orang kadang jatuh itu, bila dalam keadaan jatuh atau lagi jalan itu tusuk duri, bisa nggak dicabut duri dari badannya? Nggak bisa. Kondisinya lagi oleng begitu. Dan dia budak harta. Maka seperti itu Nabi gambarkan dan Nabi doakan orang-orang pencinta harta. Di mana bila ada satu hal kesulitan dalam kehidupannya, ada musibah, ada masalah, ada problem, dia tidak bisa menyelesaikan. Karena terkadang menyelesaikan problem itu butuh harta, sedangkan dia pelit, itu tidak bisa dia menyelesaikan problemnya. Ya, okay. Lanjut. Hubbud dunya wal mal. Teman-teman nggak ada yang bertanya, kita silakan saat teman-teman yang ingin bertanya, para peserta yang hadir ingin bertanya, silahkan aja saat saya menanya, baik seputar baca ataupun seputar zakat secara umum. Kalau tidak kita terus baca lanjutkan. Ini Afwan Ustaz, ada 4 pertanyaan yang tertunda sebelumnya, Ustaz. Kita bahas, Ustaz. Sampaikan, bukan dibahas. Oh, baik, disampaikan. Dari Pak Abdullah Safi'i, dari Mutiara Islam. Bisa live secara langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait masalah praktek penyaluran zakat Ustaz di lapangan, bahwa di antara fungsi zakat kan untuk menutupi kebutuhan pokok kaum fakir miskin Ustaz. Di antaranya kebutuhan pokok tersebut kan tempat tinggal Ustaz ya. Betul. Nah, ini Ustaz yang di lapangan ini terkadang bingung Ustaz untuk menentukan kriteria tempat tinggal yang si fakir tersebut bisa diberikan dari uang zakat Ustaz, karena terkadang kita bingung itu membedakan mana yang kira-kira perlu di ACC, kan kadang-kadang ada yang mungkin biaya kontrakannya itu berbeda-beda, ada yang petakan mungkin hanya sekitar ratusan ribu saat, kalau yang rumah besar kan per bulannya bisa di atas jutaan. Saat ini kita kriteria yang kira-kira bisa di ACC itu yang kira-kira ada itunya nggak saat patokan atau kriterianya saat yang pasti dari ketentuan syariat saat? Pertama, kontrakan itu layak. Apa arti layak? Ya, ada jenis kontrakan itu seperti dia padahal kontrakan, tapi antara kontrakan dengan apa tidak ada bedanya. Artinya kamar mandinya orang masuk, dia buka pintu, di sana tempat tidurnya, di sana kamar mandinya, di sana dapurnya juga. Ini tentu tidak layak. Walaupun dia sendirian, ini tidak layak, tidak sehat. Ya, walaupun dia suami istri mah, sendirian tentu lain halnya. Sendirian mungkin bagi dia masih layak mungkin. Ya, paham itu? Ada minimal terpisah. Ya, itu kayak hotel Ustaz. Ya, jangan yang kelas hotel lah. Ya, kalau umpamanya dia bujangan, umpamanya mahasiswa atau yang kuliah, ya beda tempat ruangan tidur dengan kamar mandi, ada jarak batas dengan dapur. Ya. Kemudian masalah besar dan kecil tentu tergantung kebutuhan. Kalau dia masih suami istri, ya tentu harus ada kamar tidur yang terpisah dari ruangan tamu dengan dapur. Kalau dapur disatukan dengan ruangan tamu pun tidak ada masalah. Cuman kamar mandi tentu harus terpisah dari ruang tamu dan kamar mandi terpisah dari ruang tamu tentunya. Tertutup khusus. Ya. Atau kamar mandi masuk dalam tutup pintu, masuknya dengan kamar tidur. Biasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya anak, sudah ada yang mulai memayis, sudah mulai mengerti kamar tidur terpisah tentunya. Jelas? Berarti kalau yang dia punya anak yang seperti itu, ada anak laki, anak perempuan, 3 kamar tidur. Karena Nabi mengatakan wafar likubainahum fil madaji'. 3 kamar tidur, 1 kamar laki-laki, anak laki, 1 kamar anak perempuan, 1 kamar orang tuanya, suami istrinya itu. Jelas? Masalah ukuran tentu ukuran minimal. Memang 3 kamar, ada yang 3 kamar itu luas kamarnya 5 kali 5 1 kamar. Ini tentu tidak layak. Di atas kemampuan mereka juga. Dan tidak layaklah dari uang zakat. Hidup itu bisa dinamakan sudah namanya itu kebutuhannya bukan kebutuhan pokok lagi. Memang tempat tinggal kebutuhan pokok, tapi bila seperti itu speknya itu jadi kebutuhan tersier, menjadi kebutuhan luks. Jelas, maka dalam hal itu memang kasus per kasus dilihat. Namanya dia mengatakan, anak saya sekian. Ya udah, kalau bapak ibu tidak keberatan, carikan rumah, nanti kami tinjau layak atau tidak kami berikan zakat. Tapi secara umum seperti ini. Ya, berikanlah gambaran, ya,
masalah angka rupiah tentu beda tempat ke tempat. Nggak mungkin kontrakan di Jakarta seharga kontrakan di Cilengsi, tidak mungkin. Kontrakan di Jakarta Pusat dengan kontrakan di Jakarta Selatan, walaupun sama Jakarta itu berbeda. Ya, jelas Ustaz Abdullah. Jelas Ustaz. Syukran Ustaz, syukurlah khairan. Baik. Insyaallah. Selanjutnya kepada Ibu Diari Umu Yudiayu. Silakan untuk live Ibu. Baik, kita beralih dulu kepada Bapak Irfan Budiman dari Laz Robani. Dipersilakan. Baik. Selanjutnya Bapak Fuad dari SIP. Kenapa? Pak Irfan kenapa? Oh, Pak Irfan nampaknya tidak hadir di pertemuan ini, Ustaz. Apa Nggak, tadi antum panggil. Anda bacakan, Ustaz? Baik, silahkan bacakan aja. Buat pertanyaan bermanfaat untuk yang lainnya juga. Nah, insyaallah. Pertanyaan dari Bapak Irfan Budiman dari Laz Robani. Ustadz, apakah lembaga zakat resmi bisa menggantikan peranan pemerintah untuk mengambil zakat secara masif dengan cara datang langsung ke muzaki? Kemudian, Ustadz, asnaf fisabilillah, apakah bisa disalurkan untuk penuntut ilmu untuk belajar Quran dan menghafal Quran meskipun orang tuanya pensiunan dan sudah tidak bekerja lagi, misalkan tinggal di perumahan elit? Ini ada dua pertanyaan nampaknya, Ustaz. Pertama apa tadi? Yang pertama, apakah lembaga zakat resmi Udah, bisa mengganti? Ya. Ya, enggak bisa kecuali dalam, saya nggak tahu, teman-teman dari apa, Yahya Robani, Laz Robani, ada yang hadir? Ada Ustaz. Ya. Siapa ini? Anjas Ustaz Abu Said. Anjas. Ya, Anjas. Dalam akta yang disetujui oleh pihak Basnas dan pihak apalagi Menkumham dan kemudian Depak, ada di situ dibolehkan mengambil secara paksa? Belum Ustaz. Kalau di situ dijelaskan nggak cara penerimaan zakat dari muzaki, ada dijelaskan nggak caranya? Sebenarnya hanya mengedukasi sih Ustaz. Lebih ke yang ada di akta pendirian, yang ada akta kan dengan apa namanya, jelas kan itu ada aktanya kan ya, ada apa namanya, akta atau sertifikat atau surat SK atau apa? SK. Apa dibunyi SK itu tentang tugas dan kegiatan dan kewajiban dan dari lembaga amil zakat resmi tadi. Ya Ustaz, kalau dari undang-undang dan dari peraturan Basnas itu tidak ada status untuk apa mengambil secara paksa, itu tidak ada Ustaz. Itu wewenang dari pemerintah. Ya, baik. Tapi kalau pajak kan ada cara paksa. Betul Ustaz. Berarti dia masih belum cara paksa. Ya. Kalau negara ingin menerapkan sebetulnya bisa. Ya. Kalau pajak bisa, berarti zakat juga harus bisa lah. Ya. Dan ini kan sama juga dengan pajak, cuman bedanya ketentuan para penerima manfaatnya sudah dijelaskan oleh Allah, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Cuman kalau pajak itu penggunaan manfaat dari dana yang diterima, yaitu tergantung undang-undang yang dibawa oleh negara tersebut. Nah, itu saja perbedaannya. Tapi statusnya sama dari negara. Ya, harusnya sih bisa. Ini kalau di dalam Islam, itu Allah
memerintahkan Nabi. Dan makan di masa Abu Bakar, ketika Abu Bakar narik zakat suatu kaum, mereka tidak mau, satu kaum itu diperangi. Perang angkat senjata. Dianggap mereka pemberontak. Ya. Kalau dalam praktik modernnya, seperti kalau di kerajaan Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia, zakat itu menjadi ditarik oleh negara dengan paksa, tapi dalam bentuk setiap usaha di sana itu yang ke rekening pribadi saya nggak tahu. Setahu saya tidak ada di rekening pribadi itu ada laporan zakatnya, tidak tahu saya. Tapi kalau yang usaha itu iya. Kalau yang usaha iya. Usaha itu setiap Anda buka warung, toko, atau apapun harus ada perizinan. Surat perizinan itu setiap tahun diperbaharui. Dan ketika ingin memperbaharui harus dilampirkan bukti penyerahan zakat kepada Kementerian Keuangan Kerajaan. Bila tidak ada bukti itu, tidak diperpanjang surat izin usaha Anda tadi. Itu berdampak kepada usaha Anda akan ditutup. Begitu cara mereka memaksa. Ya, kan beda-beda. Kalau pajak di negara-negara itu cara maksanya dengan didatangi, kemudian dengan sanksi penjara dan seterusnya. Ya, itu. Ya, adapun di Indonesia bila tidak ada aturan bisa mendatangi dan Anda datangi dengan kekuatan, dengan diperkuat oleh pihak keamanan negara umpamanya, ya tentu tidak bisa. Paling berdasarkan kesadaran saja diberikan edukasi, kirim surat, ya. Dan alhamdulillah umumnya di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan yang banyak kaum musliminnya atau ada kaum musliminnya, itu ada OPZ-nya. Dan ini akan memudahkan lembaga amil zakat resmi untuk mengumpulkannya. Sehingga mereka menyurati OPZ tadi, sampaikan bahwa mereka tidak sah secara legal negara. Kalau ingin sah, silakan berafiliasi dengan asosiasi A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, tentu ini kerjasama yang sangat baik. Dan kedua, mereka zakat untuk fisabilillah para penuntut ilmu penghafal Quran. Betul, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau untuk penuntut ilmu, syarat penuntut ilmu itu ada bahan baku yang layak untuk dikembangkan. Anda syarat mengolah sesuatu untuk ada bahan baku yang layak. Bila tidak, tentu tidak akan menjadi hasil. Dan bahan baku yang layak untuk menjadi, karena zakatnya bukan untuk penuntut ilmunya, karena tidak ada dalam ketentuan syariat. Manfaat dari ilmu yang dia dapat untuk apa? Ya, yang bisa bermanfaat dari penuntut ilmu tentu tidak semua penuntut ilmu. Anda tahu di pesantren, di sekolah, di mana di perguruan tinggi Islam, terkadang tetap tahun itu nggak kurang umpamanya 10.000 tamatan. Di Indonesia mungkin sampai ratusan ribu. Dan dari pesantren dan kemudian yang bermanfaat, yang memberikan kepada umat ilmu yang bermanfaat, ya, mengajarkan umat, mendakwakan, mungkin tidak sampai 1.000 dari yang 100.000 tamat tadi. 1% pun tidak sampai. Maka karena itu para ulama mensyaratkan bahwa yang boleh diberikan kepada ilmu syar'i itu dari zakat hanyalah syaratnya orangnya pintar, di atas rata-rata kepintarannya. Itu syarat yang pertama yang berhak. Kemudian ilmu syar'i yang tentunya adalah ilmu syar'i, ya, bukan sekedar untuk diri pribadinya dia, tapi manfaatnya bagi orang lain, karena termasuk fisabilillah ini. Fisabilillah itu dalam mengembangkan agama Allah. Mengembangkan agama Allah Azza wa Jalla, selain dikembangkan dengan jihad, ya, juga dikembangkan dengan ilmu syar'i. Bisa dimasukkan fisabilillah.
Karena makna fisabilillah memang makna utama dari kata fisabilillah orang-orang berperang di jalan Allah. Tapi para ulama sepakat meluaskan maknanya bukan hanya perang saja, maknanya adalah mengembangkan agama Allah dengan jihad, dengan berperang. Bagaimana mengembangkan agama Allah dengan berperang? Juga bisa dengan keilmuan di bidang ilmu syar'i, itu juga yang bermanfaat untuk pasti manusia, banyak manusia. Itu ini masuk dalam mengembangkan syariat Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Kepada Ibu. Jadi tidak untuk menuntut ilmu syar'i pun, walaupun yang sekolah di pesantren atau kuliah di jurusan Islam, ya dilihat. Kalau umpamanya kemampuannya biasa rata-rata, sampaikan kami tidak bisa memberikan Anda karena Anda kemampuan rata-rata. Kemampuan rata-rata daripada Anda menghabiskan waktu untuk ilmu syar'i yang kebanyakan ilmu syar'i itu tidak aplikatif langsung. Kalau aplikatif langsung, cukup dengan sebulan diajar. Bahkan tidak sampai sebulan, seminggu. Diajarkan dia sholat, ya, bacaan-bacaannya, insya Allah sudah pasti dia baca sholat. Ya, kalau untuk yang bisa diamalkan oleh dia dalam kesehariannya. Ya, puasa apalagi, mungkin 1 jam bisa mengajarkan puasa. Nah, zakat mungkin butuh waktu sedikit. Ya, itu yang rukun-rukun. Adapun ilmu-ilmu yang lain, tentu tidak semua orang bisa mempelajarinya dengan baik dan butuh waktu panjang. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Ya, selanjutnya kepada Ibu Diari Umu Yudiayu. Tadi sudah raise hand. Baik, kita beralih ke Pak Fuad dari SIP. Dipersilakan untuk live, Pak Fuad. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antum dari SIP itu apa SIP? Solidaritas Insan Peduli Ustaz. Ya, lembaga amil zakat di bawah Cahaya Sunnah. Saya tahu, tapi teman-teman ini kan yang hadir dari berbagai lembaga zakat. Ada salah antum sampaikan, berbagi informasi, berbagi manfaat kepada teman-teman juga. Oh, siap. Ini berapa yang hadir ini Pak Afrod? Baik Ustaz. Ada hampir 100-an ya. Ya, dan Betul mereka Ustaz, insyaallah. ada yang individu dan umumnya adalah dari lembaga amil zakat. Ya, lanjut. Izin Ustaz, kami di Solidaritas Insan Peduli juga alhamdulillah ada muslimin yang kemudian menyerahkan harta mereka ke SIP untuk dan zakatnya Ustaz. Nah, yang jadi masalah ketika kami zakat Ustaz, zakat. Harta zakatnya. Kalau hartanya tentu dikelola, kalau zakat itu didistribusikan. Zakatnya Ustaz. Zakatnya diserahkan untuk kemudian disalurkan melalui SIP. Ya. Kemudian kita melalui verifikator yang ada di daerah, juga yang ada di pusat. Fuad. Diserahkan melalui atau terserah? Gimana Ustaz? Diserahkan melalui atau terserah? Karena itu berbeda konsekuensi. Kalau diserahkan melalui, sebentar, hanya sekedar saya menjelaskan. Kalau diserah melalui, dia umpamanya sudah ada target-targetnya. Mungkin tetangganya, mungkin karyawannya, mungkin orang yang bekerja di rumahnya, ya, atau lain-lainnya, atau kerabatnya. Cuman dia merasa tidak nyaman kalau dia yang menyerahkan dan memverifikasi. Kan verifikasi itu nggak gampang, ya. Lihat kebutuhan hariannya kurang atau belum. Karena kalau udah cukup berarti tidak sah nanti zakatnya. Dan dia tidak mau hal seperti itu.
Dan pun nggak nyaman dia kalau dia nanya-nanyain sifatnya yang sangat sangat tertutup, karena itu masalah hal pribadi, privasi sekali. Ya, itu namanya melalui. Dia katakan, ini zakat saya sudah hitung, alhamdulillah, saya sudah mengerti cara menghitungnya, saya ikut pelatihan bersama Ustaz Irwandi atau dengan Ustaz lainnya, zakat saya 1 miliar. Tapi saya ada orang-orang yang saya rekomendasikan, tolong Anda verifikasi. Kalau nanti setelah mereka dapat hak-hak mereka, ada sisa, itu terserah SIP. Itu artinya melalui. Tapi kalau menyerahkan 100%, ini zakat saya tahun ini 1 miliar, saya udah hitung benar, tapi kalau SIP masih ragu, silahkan, saya akan buka semua laporan keuangan dan segala macamnya. Kalau kurang saya siap tambah, dan 1 miliar ini terserah Anda, wahai SIP, wahai lembaga SIP. Mau Anda berikan ke tetangga saya, alhamdulillah. Anda berikan ke orang mustahik yang lain di daerah lain, di daerah Cilengsi, silakan. Daerah mana silakan. Kalau itu namanya menyerahkan atau memberikan. Saya hanya menjelaskan ini karena ini membuka pintu bagi orang muzaki seperti tadi. Dia sebetulnya ingin memberikannya kepada orang-orang dekatnya, tapi dia nggak nyaman. Ya, kalau dia tetap memelihara perasaan tidak enak, berdampak kepada tidak sah zakatnya nanti, dan ini tuh lebih berbahaya. Ya, maka solusinya dia adalah dia melalui lembaga amal zakat yang menurut dia amanah, ya, itu solusi bagus. Ya, lanjut. Ya. Syukran Ustaz. Yang di SIP yang itu ada ini ada memberikan 2 atau Ustaz. melalui? Ada pernah yang sepenuhnya diserahkan. Sepenuhnya. Enggak, yang kasus Musinin tadi yang mau Anda tanyakan melalui atau diberikan? Diserahkan seluruhnya Ustaz. Ya udah, terus. Terus diserahkan seluruhnya, terus? Diserahkan sepenuhnya Ustaz. Nah, kami kemudian menindaklanjuti dengan verifikasi beberapa objek. Terus? Beberapa objek. Nah, salah satunya ada yang sepintas, kan ada ngontrak rumah, kemudian ada kendaraan, kemudian ada info dari tetangga bahwa kendaraannya itu bantuan dari saudaranya, dan juga ada usaha tapi info dari istri yang bersangkutan itu masih ada kekurangan. Nah, kemudian kita melakukan verifikasi bahwasanya ini harta zakat. Nah, misalnya kemudian Ustaz ternyata yang bersangkutan itu Anda melakukan verifikasi, terus? Ya, verifikasi menurut pengakuan, dan juga kita kan sampaikan bahwasanya kita akan menyerahkan dana zakat. Nah, seandainya karena setelah kemudian beberapa waktu yang bersangkutan pindah kontrakan, kemudian ada usaha yang kemudian ya usaha dagang dan ternyata maju, misalnya Ustadz, kita memastikan aja Ustadz, seandainya yang bersangkutan itu sebenarnya bukan mustahik tapi tidak mengaku ke kita, itu apakah kami juga terkena beban sesuai hasil verifikasi karena tidak menyebutkan kalau yang bersangkutan itu sebenarnya saya bukan mustahik loh, itu sebenarnya kita perlu statement itu enggak Ustadz kalau pas verifikasi, karena kita akan menyalurkan dana zakat, atau yang bersangkutan harusnya sudah tahu kalau dana zakat itu seandainya dia tidak berhak dia nolak gitu Ustadz. Ya sih, kalau semua para mustahik tahu itu nggak perlu ada lembaga zakat. Itu lembaga zakat adanya karena para mustahik itu mereka nggak tahu dia mustahik atau tidak. Paling hanya perasaannya yang bermain. Dia mungkin nggak enak dianggap orang yang nggak mampu, padahalnya dia memang tidak mampu. Jelas. Maka itu guna lembaga dan guna verifikasi. Kalau verifikasi Anda sudah sesuai standar, ada kesalahan, ya, dan itu bukan atas kelalaian, tentu Anda
sebagai lembaga tidak menanggung, dan sebagai individu pun, sebagai karyawan tidak menanggung bila karyawan di lembaga tersebut. Bila kesalahan terjadi akibat memang tidak ada SOP, verifikasi hanya ditulis diisi kemudian begitu saja, tidak dipastikan kembali dan dicek kembali, tidak didetail, tidak lewat dua meja, tidak ada lewat meja pengawasan, ya, tim verifikasi ke lapangan, ya beda-beda. Mungkin pertamanya sebaiknya lembaga zakat itu pertama minta para mustahik mengisi formulir. Setelah itu diisi formulir, masuk ke kantor, dipelajari. Ternyata di laporan itu yang diisi ada dia mustahik. Sekarang pihak amil zakat turun ke lapangan mengecek hal tersebut, mungkin menanyakan langsung dengan baik-baik, mungkin dia salah maksud atau salah paham, atau dia by phone kalau jaraknya jauh, ya, untuk memastikan. Bila sudah pasti itu, naik lagi ke penentu kebijakan di lembaga tadi. Ya, apakah itu pengawas syariahnya, penanggung jawab akhirnya, yang bila salah, tentu bawahan tadi tidak akan terkena dosa. Ya, bila dia putuskan, tentu keputusannya berarti bukan dari satu orang. Karena ini lembaga, namanya kerja lembaga, tentu kerja banyak orang. Ya, kalau dengan tadi mulai dari mengisi, kemudian ada kunjungan verifikasi, kemudian ada yang membaca, pertama diisi, ada yang membaca data, kemudian penyocokan data dengan kondisi, memastikan, kemudian ada pemutusan akhir, dapat atau tidaknya, atau pemutusan akhir tadi bila dia melihat ini hasil verifikasi kunjungan kalian belum cukup saya untuk berani mengatakan dia mustahik atau tidak. Coba cek ini lagi. Mungkin minta, karena dia ada rekening, coba minta saldo akhirnya yang ditandatangani oleh pegawai bank. Ya, umpamanya. Seperti itu. Ya. Jelas? Ya, Ustaz. Bila Ya, dalam Ustaz. hal tersebut terjadi Jelas, kesalahan, Ustaz. Izin, Ustaz. itu bila dalam hal tersebut terjadi juga kesalahan, dosa bukan Tafadhol, kepada Ustaz. lembaga tadi. Paham masih? Baik, Ustaz. Ya. Karena kerja lembaga bukan kerja Paham, perorangan. Kalau Ustaz. kerja perorangan, Izin, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ya. Izin, Ustaz, jika berkenan satu lagi, Ustaz. silakan. Halo, Ustaz. Ya, silakan Pak Fuad. Mungkin Ustaz, terakhir, ya silakan. Ya, siap. Ustadz, di SIP ada juga program santunan yatim, Ustadz. Nah, santunan yatim ini memang kita alokasikan untuk keluarga yang memang masuk fakir dan miskin. Hanya alokasinya untuk pemasukannya itu memang dari dana sedekah khusus untuk yatim. Yang jadi masalah, Ustadz, ketika kami menetapkan usia yang rata-rata anak balik itu kan 13 tahun, Ustadz. Atau yang perempuan udah haid, atau yang laki mungkin udah bermimpi basah. Nah, yang jadi masalah ketika keluarga yang bersangkutan itu atau anak yatim itu ketika sudah balik masih membutuhkan biaya, Ustadz, biaya yang untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk keluarganya. Berarti tidak, afwan, potong, boleh, Fuad. Ketika dia sudah balik, ketika dia sudah balik, tidak boleh dari infak yang Anda ambilkan dari anak yatim. Ambilkan dari zakat, ambilkan dari zakat, dan dia mustahik sebagai fakir miskin. Tapi dengan syarat yang dia pelajari tadi bukan hal yang haram, yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Baik, Ustaz. Berarti memang diteruskan kalau misalnya seandainya dari dana yatim itu udah berarti balik udah terhenti, dilanjutkan kalau memungkinkan untuk dilanjutkan di alokasi zakat, Ustaz, ya. Iya, zakat, dan dia mustahik sebagai fakir miskin. Iya, Ustaz. Siap. Berarti.
Meskipun nanti kita alokasikan misalnya nanti untuk melanjutkan pendidikan yang bersangkutan gitu ya Ustadz ya. Iya, pendidikan itu kan kebutuhan hidup. Dia baru umur 16. Ya. Ada orang yang langsung bekerja, anak-anak muda yang langsung bekerja, meniti turun, ya umpamanya ikut dia dagang dengan orang lain, mungkin dengan pamannya atau dengan tetangganya atau dengan kolega ayahnya yang sudah meninggal tadi. Nah, tapi itu jumlahnya kan kecil. Dan yang kecil itu hukumnya tentu tidak bisa digeneralisir. Dan bisa generalisir umumnya biasanya sampai kelas SMU itu masih dalam belajar, belum bisa ya menghasilkan untuk berdikari hidup mandiri. Umumnya ada sih, ada tapi tidak banyak. Sampai dia selesai menengah atas, ya. Adapun dia mau kuliah, itu tadi dipakai lagi kaidah yang tadi tentang ilmu syar'i dari fisabilillah. Kalau yang pertama tadi, yaitu hak sebagai fakir miskin, kalau itu kebutuhan yang bisa dianggap pokok, di bawah pokok dikit, ya, tapi bisa dianggap penting. Apalagi ada aturan dari negara wajib belajar 9 tahun. Berapa tahun sekarang? 9 tahun Ustaz, apa 12? Wajib itu 9 Ustaz. 9, berarti 9 apa SMA, SMP berarti? Masuk SMA. SMP, selesai SMP. SMP. Berarti SMA masuk kaidah yang tadi. Ya, berarti dia tamat SMP, ya. Lembaga tawarkan kepada dia, carikan ada namanya jamaah-jamaah atau masyarakat-masyarakat yang dia bisa bekerja di sana, ya namanya baru kecil itu belajar dulu, belajar berusaha, belajar mencari jadi karyawan atau jadi orang suruhan di toko, orang kepercayaan dan seterusnya. Ya, kalau dia ingin lanjut SMA, tentu lihat. Dia ingin belajar SMA, umpamanya dia ingin ilmu umum. Ilmu umum pun boleh, asalkan bukan yang haram, tapi tentu tingkat IQ-nya di atas rata-rata sehingga bermanfaat bagi dirinya dan bagi umatnya. Baik Ustaz, syukron atas penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8.41, Ustaz. Silakan ditutup. Ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini menambahkan ilmu kita akan syariat Allah, dan bagi teman-teman yang memang kajian ini dikhususkan untuk mereka, teman-teman yang berada di amil zakat, mereka adalah ujung tombak antara kaum muslimin yang wajib zakat dengan para mustahik, maka keberadaan mereka sangat penting di tengah umat. Tetapi posisi yang penting ini menjadi berubah menjadi tidak penting bila tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka agar posisi ini tetap pada porsinya, pada keadaannya menjadi tombak, ujung tombak, ya. Karena kalau tidak tepat tentu bukan ujung tombak lagi namanya, ujung tumpul. Ya, sehingga perlu kita adakan kajian seperti ini agar bermanfaat bagi semua umat, baik muzaki, mustahik, terutama para teman-teman yang bergerak sebagai amil zakat. Wallahu wali taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dipersilakan kepada Ustaz untuk live Zoom terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kepada para peserta kami persilakan untuk mengisi presensi atau absensi dan kuesioner yang kami sediakan.
Insya Allah untuk link absensi masih tetap kami buka untuk beberapa menit ke depan, dan kami himbau juga untuk dapat menyalurkan infak terbaiknya ke rekening atas nama Yayasan Yurbi Sodaqoh, insya Allah untuk mendukung kegiatan ini dan kegiatan bermanfaat lainnya, insya Allah. Untuk link presensi dan juga kuesioner, termasuk juga informasi tentang infak ke Yayasan Yurbi Sodaqoh ini, insya Allah akan di-share juga di WhatsApp group. Dan mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.